A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wala quwata illa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, senang kembali berjumpa dengan sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Kita bersatu rahmi melalui jaringan media sosial. Bagaimana kabar saudaraku hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Dan bagi sahabat-sahabatku, saudaraku yang dalam keadaan sakit, bersabar, sabar tabah karena Allah, ya kan? Sahabat-sahabatku, saudaraku, yuk kita simak 3 video berikut ini yang kita jadikan narasumber. Jadi 3 video ini kita bikin jadi narasumber untuk kita melakukan kajian sesuai dengan nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Jangan kau lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Nah, ini kita jadi perhatian di dalam renungan kehidupan ini. Kita tidak menilai orang, tidak menilai individu, kita tidak menyorot individu. Tapi yang kita sorot, yang kita perhatikan adalah apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ucapkan. Nah, yuk kita simak 3 video berikut ini. Orang yang bunuh diri. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan ancaman buat orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri dengan hadidah, dengan pisau, dengan alat yang tajam, maka dia akan terus disiksa dengan senjata yang dia gunakan untuk bunuh diri sampai hari kiamat ini di alam barzakh. Artinya dia akan melakukan itu pada hari kiamat nanti di neraka, ya, di kubur dia akan mendapatkan siksa itu. Dia akan kekal di sana disebutkan. Dengan alat yang dia gunakan untuk bunuh diri, dia akan menyiksa dirinya sendiri. Apakah ada harapan dia untuk dikeluarkan dari neraka selama dia tidak keluar dari agama? Kita tahu kekufuran ini macam-macam. Ada yang dengan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membunuh, kalau dia tidak menghalalkan pembunuhan, orang yang bunuh diri dan dia tidak menghalalkan, dia tahu itu perbuatan dosa, maka ada harapan dia keluar dari api neraka. Seorang mu'allaf dan saya tengah mengandung 5 bulan. Tetapi entah kenapa suami saya 2 minggu lalu meninggal dengan cara gantung diri. Padahal rumah tangga kami terbilang harmonis, tidak pernah bertengkar dan selalu penuh tawa canda. Sampai saat ini saya tidak mengerti alasan suami saya mengakhiri hidup dengan cara seperti itu. Padahal semenjak jadi mu'allaf, almarhum rajin sholat dan belajar Al-Quran. Yang jadi pertanyaan saya, apakah dosa-dosa suami saya diampuni? Apabila setiap sholat, saya selalu mendoakan dan mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum. Dan apakah itu sampai, Bu, ya? Dan orang-orang bergunjing bahwa suami saya tidak akan diterima di sisi Allah. Dan apakah bisa saya dan suami saya bertemu kembali di akhirat nanti apabila saya selalu berdoa untuknya dan tidak menikah lagi? Karena pesan terakhir almarhum, dia sangat ingin bertemu dan ditemani oleh saya nanti di surga. Lalu amalan doa apa yang bisa saya bacakan setiap hari untuknya agar diringankan siksa kuburnya? Baik, terima kasih banyak, Buya, dan saya mohon untuk merahasiakan nama saya. Orang bunuh diri jika benar, maka dia masih dianggap sebagai seorang muslim mukmin dan bisa diampuni dosanya oleh Allah sejak zahirnya. Tapi batinnya bisa saja dia sudah murtad.
orang bunuh diri. Makanya jangan main-main bunuh diri. Karena bunuh diri sudah tidak percaya dengan Allah. Kalau Allah mengampuni, makanya dia bunuh diri. Orang bunuh diri itu sudah bisa jadi imannya sudah hilang saat itu. Tapi secara zahir kita nggak boleh mengatakan semacam itu. Yang tahu batinnya hanya Allah. Makanya yang tidak diterima tobat itu hanya yang menyekutukan Allah saja. Orang bunuh diri adalah termasuk bukan menyekutukan Allah secara zahir, dia bunuh diri, maka dia diperlakukan sebagai seorang muslim. Apakah orang yang membunuh diri kekal dalam neraka? Di dalam hadisnya Nabi menyebutkan barang siapa yang membunuh dirinya maka dia kekal dalam neraka, khalidan mukhaladan fiha, sebutkan oleh Nabi kekal dalam neraka. Tapi hadis ini juga dikembalikan kepada hadis yang lain, karena antara satu hadis dengan hadis yang lain tidak bertentangan. Dalam hadis yang lain disebutkan barang siapa yang masih ada seberat zarah iman dalam hatinya tidak akan kekal dalam neraka. Jadi hadis itu saling menafsirkan. Jadi kalau selama masih ada iman di dalam hatinya, dia tidak akan kekal dalam neraka. Kalau begitu hadis Nabi yang dimaksud apa? Bentuknya ancaman. Nah, setelah saudara saksikan 3 video tersebut, jadi di sini ada yang berpendapat bahwa orang yang mati bunuh diri itu ada harapan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Nah, ini menurut pendapat dari Buya Yahya dengan Ustaz Reza Basalamah, dia mengatakan sependapat bahwa ada harapan untuk masuk ke surganya Allah. Sementara Ustaz Almarhum Yazid Jawas itu mengatakan dia hanya membaca yang tertulis. Ya, dibaca yang tertulis itu ada pendapat mengatakan bahwa kekal selama-lamanya di dalam neraka. Yang satu lagi hadis yang lain mengatakan itu ada harapan untuk dimasukkan ke surga. Nah, yuk kita kaji bersama-sama. Nah, orang mati bunuh diri. Seperti video saya yang sebelumnya, apakah mati bunuh diri itu termasuk takdir Allah atau tidak? Nah, itu sudah saya kupas di video sebelumnya. Nah, tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang menjawab pertanyaan saya. Kemarin saya mau lempar ke pertanyaan tapi tidak jadi. Di video saya sebelumnya kan, tidak mau jadi saya lempar ke pertanyaan tapi tidak jadi. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan di video saya itu tidak ada yang menjawabnya, tidak ada yang mengomentarinya. Yang terakhir pertanyaan saya, kenapa Nabi Sulaiman alaihissalam Allah beri keistimewaan bisa mengerti bahasa binatang, bisa memerintahkan jin, bisa memerintahkan angin. Apa sih maksud Allah memperlihatkan kepada Nabi Sulaiman ini untuk kita jadi contoh? Apa sih maksudnya? Anda ada yang jawabnya. Ya sudahlah ya, padahal itu kan supaya kita mengerti akan dinnya Allah. Maka saya lemparkan pertanyaan tersebut. Sama dengan video saya yang siapakah saya? Nah, itu pun ada saya videokan dengan judul siapakah saya. Nah, itu pun saya lemparkan ke guru makrifat. Itu tidak ada yang jawab. Entahlah, atau mungkin pertanyaan saya terlalu ringan, ya kan? Mereka kelas-kelas yang berat, ya kan? Ilmunya terlalu dalam, ya kan? Sehingga tidak mau jawab kan? Nah, karena makrifat itu bisa datangnya dari makrifat setan, bisa dari makrifat binatang, bisa jadi makrifat jin, macam-macam makrifat itu nanti datangkan, seperti makrifat Buya Arsil, Eyang Weldo, Mama Gurfon, Almarhum Buya Sakur. Itu kan ilmu marifat yang mereka sodorkan kan. Ada lari-lari itu marifatnya. Lari-lari kayak prak katanya. Aku bukan menyorot individu, bukan individu ya. Di renungan kehidupan ini, dikaji renungan kehidupan ini bukan individu, tapi apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka sampaikan, itu yang penting. Nah, apakah orang yang mati bunuh diri ini kekal selama-lamanya di dalam neraka? Dan apa sebabnya? Kok mereka itu kekal selama-lamanya di dalam neraka? Dan atau memang benar mereka ada harapan untuk dimasukkan ke surganya Allah?
dengan alasan-alasan dalil-dalil yang diungkapkan. Yuk kita kaji bersama. Orang yang mati bunuh diri, yaitu orang yang berniat untuk mengakhiri hidupnya. Kenapa dia berniat ingin mengakhiri hidupnya? Karena dia berputus asa atas rahmat Allah, berputus asa dari kasih sayang Allah. Dia tak percaya lagi itu semua. Dia sudah buntu, sudah gelap gulita. Tak ada jalan lagi yang ingin dia tempuh. Tak ada lagi solusi yang ingin dia jalani, yang dia dapati. Sehingga dia memutuskan, nekat dirinya untuk mengakhiri hidupnya. Dengan cara bermacam-macam. Ada yang terjun ke sungai, ada yang terjun dari lantai yang tinggi, lantai 13 umpama. Ada yang minum racun, macam-macam caranya. Ada yang menabrakkan diri, ada yang punya pistol itu kan, senapang itu tembak kan, meletup kan, pecah ini kan, macam-macam. Nah, apa itu takdir Allah? Sudah kita kupas, itu bukan takdir Allah. Karena ada niat dari pelakunya, ada usaha dari pelakunya. Jadi dia berniat untuk mengakhiri hidupnya, maka dia ada berusaha untuk mengakhiri hidupnya itu. Nah, jadi orang-orang seperti ini, apakah mereka ini masuk ke surganya Allah? Maaf ya, ini yang murah-murah, kali dia coba putar-putar ini kayak iman kita putar-putar lah. Jadi apakah orang yang meninggal bunuh diri itu masuk dalam surganya Allah? Apakah ada harapan bagi mereka untuk masuk ke surganya Allah? Nah, jadi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, andailah orang yang mati bunuh diri itu ada harapan mereka masuk ke surganya Allah, maka mereka yang berputus asa atas rahmat Allah, putus asa atas kasih sayang Allah, putus asa bahwa Allah itu akan memberikan jalan keluar baginya, dia akan bunuh diri. Toh bukan masuk surga juga dia. Tentu orang banyak bunuh diri jadinya. Gara-gara apa yang disampaikan Ustadz, apa yang disampaikan Buya, bahwa ada harapan mereka masuk ke dalam surganya Allah. Tak ada harapan kekal selama-lamanya di nerakanya Allah. Nah, tidak ada harapan saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Andai kata saudara ingin membunuh diri saudara, jangan berharap akan masuk ke surganya Allah. Jangan berharap akan masuknya ke surganya Allah kalau saudara mengakhiri hidup dengan jalan membunuh diri saudara sendiri. Sementara itu ada dilarang Allah. Jadi dasarnya akan kita kupas ya kan. Ini ya putar-putar dia, astagfirullahaladzim, masya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini kita ambil hadis. Nabi SAW bersabda, dahulu ada seorang lelaki yang terluka. Ia putus asa, lalu mengambil sebilah pisau dan memotong tangannya. Darahnya terus mengalir hingga ia mati. Allah Ta'ala berfirman, hambaku mendahuliku dengan dirinya, maka haram baginya surga. Jadi Allah sudah mengatakan haram baginya surga. Mana lagi harapan dia? Apa ada harapan dia untuk masuk surganya itu? Sementara Allah sudah mengharamkan surga untuk para pelaku bunuh diri. Ada harapannya? Ada nggak harapan dia? Mimpi kali ya. Siang-siang bolong kok mimpi. Siang-siang bolong mimpi. Alah, kalau mimpi itu di malam hari lah, waktu tidur, ya kan. Jangan waktu sadar. Kalau sadar kita mau mimpi, menghayal namanya kan. Jadi di sini sudah Allah nyatakan. Hadis Bukhari Muslim. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, Nabi sudah bersabda bahwa zaman dulu ada orang yang terluka sehingga dia berputus asa. Putus asa dalam apa? Menahan sakitnya tadi. Putus asa dia. Sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan dicucuknya jantungnya, dibunuh, dicucuknya pisau itu ke badannya.
Dicucuknya darah itu mengalir, dipotongnya tangannya itu. Karena tidak tahan lagi menahan rasa sakit luka tadi. Akhirnya dia potong tangannya sehingga darah itu mengalir. Tak henti-henti darah mengalir sampai habis darah itu dari badannya. Meninggal dia. Nah, Allah sudah nyatakan haram surga untuknya. Mana lagi harapan saudara? Ada harapan saudara ingin masuk surga? Hah? Wah, Ustaz, kan ada iman di dalam dadanya, walau seberat biji sarah. Nah, walau iman seberat biji sarah, tunggu dulu. Jangan mentang-mentang saudara mengaku beriman seberat biji sarah, maka ada harapan untuk masuk surganya Allah. Tidak bagi untuk pelaku bunuh diri. Tidak berlaku itu untuk para pelaku bunuh diri. Tidak berlaku. Yang mana yang disebutkan iman seberat biji sarah yang akan Allah masukkan ke dalam surganya setelah disiksa di neraka itu? Yang mana? Paham dulu, mengerti dulu, ya kan? Paham dulu, mengerti dulu. Jangan asal ngomong gitu loh. Asal ada iman seberat biji sarah maka Allah akan masukkan ke surganya. Enggak, kita kaji dulu. Kenapa sih orang yang mati bunuh diri ini kekal selama-lamanya di nerakanya Allah? Kenapa? Karena dia tidak beriman. Tidak beriman dia kepada Allah. Nah, apa buktinya? Seperti yang kita ketahui, di rukun iman, salah satunya ada takdir buruk, takdir baik datangnya dari Allah. Nah, dia tidak percaya bahwa itu takdir dari Allah. Itu sudah ketetapan Allah. Baik buruk dia datangnya dari Allah. Tidak percaya dia. Gitu. Berarti dia tak beriman. Makanya kekal dia di dalam neraka itu. Abadi. Selama-lamanya. Tidak ada harapan dia untuk keluar. Makanya seperti di video saya sebelumnya saya katakan, rukun iman itu ada 6. Nah, kita kupas lagi ya. Nah, tapi sebetulnya sahabat-sahabatku sudah tahu itu rukun iman itu kan. Itu. Percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat-malaikat Allah, percaya kepada nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada takdir buruk, takdir baik datangnya dari Allah, percaya datangnya hari kiamat. Jadi 6 ini adalah satu kesatuan. Tidak bisa saudara pilih-pilih. Aku mau beriman hanya kepada Allah, kepada nabinya aja lah. Nah, saudara tidak beriman. Gitu. Tidak beriman saudara. Karena yang menetapkan rukun iman itu Allah, Tuhan kita yang menetapkan itu. Syarat saudara untuk beriman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah syarat saudara untuk beriman. Kalau saudara pilih-pilih, sementara kita di agama Islam kafah secara keseluruhan. Nah, jadi orang mati bunuh diri ini kena dia. Makanya dia kekal di nerakanya Allah. Dianya tidak beriman kepada takdir buruk, takdir baik datangnya dari Allah. Inilah sebab dia kekal selama-lamanya di nerakanya Allah itu. Jadi dia terkenanya di takdir buruk, takdir baik. Di situ dia kena di rukun iman. Nah, kalau orang yang beriman tidak bunuh diri, mau bangkrut dia dari yang dia jaya jadi orang miskin, dia ada terima dari ikhlas dia terimanya. Ini semua kan takdir Allah. Dulu aku diberinya kekayaan, sudah diberinya aku kekayaan, sudah aku nikmati kekayaan itu. Nah sekarang aku dibikinnya aku miskin, ya terserah Allah lah. Sekarang aku nikmat pula posisi aku dalam keadaan miskin ini. Mudah-mudahan semakin taat aku. Dulu aku waktu kaya lalai aku. Nah setelah aku ditegor, dimiskinkan seperti ini, alhamdulillah akhirnya aku menjadi taat. Salah satu bentuk kasih sayang Allah. Dulu dianya kaya lupa, bersenang-senang dia hidup di dunia ini. Masih alhamdulillah belum datang perjanjian dia, belum datang sakaratul maut itu. Akhirnya dia sadar. Nah kesadaran dia inilah yang disebut hidayah. Ya, kesadaran dia inilah yang disebut petunjuk. Akhirnya dia taat. Dalam keadaan miskin dia taat,
makan nasi pakai kecap, alhamdulillah. Dulu dia makan daging, pakai ini, pakai itu enak-enak, dia tidak pernah ingat ucapan rasa syukurnya. Nah, setelah dia miskin, dia ingat, alhamdulillah. Makan tahu tempe, alhamdulillah. Apapun yang dia makan, dia tetap ucapkan alhamdulillah, rasa syukurnya kepada Allah. Nah, inilah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Allah itu kalau menarik seseorang untuk dekat kepadanya, untuk taat kepadanya, itu macam-macam cara Allah. Dibiarkan dia dulu bermaksiat, dikasihnya dulu dia ada saatnya dia mau mati, tapi tak mati dia. Mau mati dia kan, ajal itu sudah dekat sama dia tapi tak mati. Dikasih pelajaran sama dia terus, baru Allah tarik perlahan-lahan supaya dekat kepada dia. Itu namanya hidayah. Allah memberikan petunjuk bagi orang-orang yang ingin dia beri petunjuk, dan Allah akan sesatkan orang-orang yang ingin Allah sesatkan. Nah, jadi Allah tidak memandang titel, Allah tidak memandang rajinnya engkau sholat, Allah tidak memandang rajinnya engkau puasa, tapi Allah memandang kepada diri orang itu hatinya itu kemana sih? Memang condong dia, memang berat ingin dekat kepada Allah, maka Allah jadikan, Allah tarik. Nah, setelah dekat Allah kasih pemahaman akan dinnya. Gitu. Nah, jadi di sini orang yang mati bunuh diri kekal selama-lamanya di dalam nerakanya Allah. Nah, jadi jangan berharap, jangan bermimpi orang-orang yang mati bunuh diri itu masuk, ada harapannya untuk masuk surganya Allah. Sudah Allah haramkan surga itu untuk pelaku bunuh diri. Maaf ya, ini berputar-putar terus ya, aduh, lepas-lepas dia, aduh, subhanallah, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Nah, jadi begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Sebagai contoh lagi, saya kasihkan, ya kan, saya sebagai contoh itu jadi bahan pelajaran. Di kening saya ini ada tulisannya ahli neraka. Di kening saya ini ada tulisannya ahli neraka. Nah, terbuka hijab sehingga saya bisa lihat di kening saya ini ada tulisan ahli neraka. Tapi saya tidak berputus asa atas yang sudah Allah tetapkan di sini tadi. Saya tetap mengerjakan ibadah, apa yang diperintahkan Allah saya kerjakan, apa yang Allah larang saya jauhi. Tetap saya laksanakan hidup ini tanpa berputus asa. Tiba di saat datangnya sakaratul maut saya, maka Allah robah ahli surga. Siapa yang berhak merubah takdir? Ya pemilik takdir. Siapa itu? Allah. Jadi yang merubah takdir manusia Allah. Itu. Walaupun saudara sudah ditentukan pada hari Jumat jam 7 pagi saudara akan meninggal dunia, tapi karena infak sedekah saudara, maka Allah panjangkan umur saudara. Siapa yang mau melarang? Siapa yang bisa melarang? Siapa yang mau protes? Mana ada? Nah, itu kan Allah yang menetapkannya, itu Allah juga yang merubahnya. Suka-suka Allah lah, bukan suka-suka kita, suka-suka Allah. Makanya kita berpasrah diri kepada Allah, ya kan? Jadi bagaimana Pak, bagaimana Ustaz, doa-doa yang saya limpahkan kepada almarhum yang mati bunuh diri sampai saat berita itu disampaikan kepada dia, maka siksa itu diberhentikan dulu. Setelah disampaikan, baru dilanjutkan lagi siksa itu tadi. Disiksa lagi dia, itu disiksa terus dia. Dah ada habis-habisnya. Itu baru di alam barzah. Kalau di padang mahsyar, di nerakanya Allah, ya udah ada lagi. Nah, jadi orang mati bunuh diri ini sama dengan orang mati yang mati syirik, mati berbuat syirik. Sama matinya orang yang keluar dari agama Islam, murtad. Sama itu. Sepi uang itu. Bolak-balik itu juga. Ya.
Jadi orang yang berbuat syirik, orang murtad, orang mati bunuh diri, jangan berharap masuk surganya Allah. Tak ada, Allah haramkan surga itu bagi para pelakunya. Jadi ya Ustaz, yang disebut dengan seberat biji sara imannya itu yang mana Ustaz? Sudah dia dimasukkan neraka, udah itu dia keluarkan. Nah, kita kaji yuk. Kita kaji lagi mana yang dimaksudkan itu tadi, bahwa yang seberat biji sara tadi, mana dia? Kan yuk kita kaji. Aduh, goyang-goyang. Mohon maaf ya atas tidak kenyamanan ini ya, bukan saya sengaja ya. Jadi orang yang beriman walaupun berat seberat biji sara, Allah akan masukkan ke surganya, yaitu orang-orang yang tidak melakukan 3 hal tersebut: berbuat syirik, dan itu murtad, yang ketiga, dan yang tidak mati bunuh diri. Nah, dari contoh, orang ini dia melaksanakan perintah Allah, tapi larangan Allah dia kerjakan juga. Yang dilarang Allah dia kerjakan juga berjudi, mabuk, berzina, ya kan, menipu, ya kan, maling, ya kan, masih dikerjakannya. Dia sholat juga, atau sholatnya bolong-bolong, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, atau dianya sedang berzina, atau dia meninggal dia, tapi ada iman di dalam diri dia itu. 6 rukun iman tadi ada dalam diri dia. Maka dianya akan dimasukkan ke neraka. Setelah itu akan Allah keluarkan dia dari neraka tersebut. Nah, inilah dia walaupun seberat biji sara. Nah, ada iman di dalam dirinya. 6 iman itu masih ada dalam dirinya. Itu. Jangan dia saudara bilang takdir Allah dia meninggal dalam keadaan maksiat. Dituntut sama Allah nanti. Allah tuntut mencatut nama Allah. Saudara catut nama Allah. Allah tuntut. Siapa yang bilang itu tadi? Katanya mati kita. Kalau dibilang itu sudah takdirnya, baru tidak apa-apa. Kalau dibilang itu sudah takdir dia, itu sudah nasib dia, tidak apa-apa. Tapi kalau saudara bilang takdir Allah, Allah akan tuntut. Kenapa kau catut namaku? Apakah kau lihat tulisan yang saya buat di Lauhul Mahfuz? Sehingga kau katakan seperti itu. Azablah kita nanti dibikin yang mencatut nama Allah kan. Gitu. Jadi Allah itu sudah memberikan bekal bagi kita. Allah itu sayang betul sama kita ini. Tapi kita sendiri yang tidak tahu bahwa kita disayang Allah. Itu. Kita ini dilindungi Allah. Tapi kita sendiri yang tak yakin atas perlindungan Allah. Nah, masalah perlindungan Allah, sedikit saya ceritakan pengalaman saya. Saya waktu itu menjemput anak di pesantren di Selimpuan, di Muara Tais. Jadi sepulangnya kami dari situ, ada di suatu tempat sedang mengamuk orang. Saya nggak tahu, saya tetap jalan, datang adik saya. Bang, di depan bang, ada orang sedang membawa kayu bang, marah-marah itu bang. Rupanya sekampung itu saya berhenti, sekampung itu sedang marah tuh membawa kayu 5-10 itu. Jadi 2 orang datang mobil saya, yang satu mau dipukulnya kaca mobil saya. Saya turunkan kaca jendela, saya pandang orang itu, saya pandang aja gitu kan, saya lihat aja. Alhamdulillah kawannya langsung menangkap. Tangkap kawan itu tadi sewaktu dia mau dipukulkannya ke kaca mobil saya, langsung ditangkap sama kawannya. Jangan, bukan bapak ini. Pak, mohon maaf Pak ya, silakan Pak jalan. Nah, saya ucapkan aja terima kasih ya. Dan saya jalan lagi sampai di ujung perbatasan kampung itu. Rupanya ramai lagi orang di situ. Apa kata orang itu? Pak, hati-hati di jalan ya Pak ya. Ya, terima kasih. Nah, nyata bantuan Allah itu. Nyata pertolongan Allah itu. Kalau ada Allah yang menggerakkan mereka, kawannya ini mencegah tadi. Ada pukul orang itulah kaca mobilku, pecahlah. Anak aku yang kecil aja ketakutan. Anak aku yang perempuan sedang menuntut ilmu di pondok sekarang ini di Jawa. Gitu. Ketakutan dia. Nah, sampai dia hampir rumah itu. Asal kami jalan dulu ya. Waktu saya masih punya mobil. Ya hati-hati ya. Nanti orang ngamuk ya. Ya hati-hati ya. Nanti orang ngamuk ya. Nah, itu sampai dia rumahnya melihat orang sekampung ngamuk tadi itu.
Aku tenang aja ngadapinya. Karena aku yakin pertolongan Allah itu cepat datangnya. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi dalam hidup-hidupan ini kita tetap hakul yakin kepada Allah. Hakul yakin atas apa yang disampaikan Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad SAW benar adanya. Hakul yakin apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu benar adanya. Khairul dakwah alhamdulillahirabbil alamin. Dan bagi saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, apabila dalam keadaan sakit, marilah kita bersama-sama untuk mendoakan sahabat kita, saudara kita, supaya mereka cepat Allah sembuhkan, beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan sahabat-sahabatku, saudaraku mendapatkan umur yang dirahmati dan diridhai Allah, serta hidayah datang kepada saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, dan tetap mencari rezeki yang halal dan menjauhkan rezeki yang haram. Jadi yang kita cari tetap yang halal, yang haram kita buang jauh-jauh walaupun banyak jumlahnya, karena itu tidak ada faedah sama sekali bagi diri kita, istri dan anak-anak kita. Jadi begitulah sahabat-sahabatku, semoga sahabat-sahabatku semakin memahami dinnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.